Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Salam sehat. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ruang inner product. Untuk itu, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Saya Kety Putri Ayu Dewara. Nama saya Milka Eklesia Simanjunta. Nama saya Neil Johnson Ronaldi Senipar. Saya akan memulai presentasi. Yang pertama terdapat definisi, yaitu sebuah perkalian dalam atau inner product pada ruang vektor V adalah fungsi yang memasangkan bilangan real U, V dengan setiap pasangan vektor U dan V ada dalam V dan semua skalar K, demikian sehingga aksioma-aksioma berikut terpenuhi. Yang kedua yaitu serta untuk semua vektor U, vektor V, vektor W dalam V dan skalar K terdapat aksioma-aksioma sebagai berikut. Yang pertama yaitu vektor U, vektor V sama dengan vektor V, vektor U itu dikatakan sebagai aksioma simetris. Yang kedua, vektor U tambah vektor V, W dan vektor U, vektor V tambah vektor V, vektor W itu dikatakan aksioma aditivitas. Yang ketiga, skalar K vektor U, vektor V sama dengan skalar K vektor U, vektor V itu dikatakan aksioma homogenitas. Yang keempat, vektor V, vektor V lebih dari atau sama dengan 0 dan vektor V, vektor V sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor V sama dengan 0. Itu dikatakan aksioma kepositifan. Itu sebuah vektor sebuah vektor dengan sebuah inner product disebut ruang inner product. Lanjut sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu vektor O, vektor V sama dengan vektor V, vektor O sama dengan 0. Yang kedua, O itu bukan O ya, tapi 0 ya. Vektor 0 itu vektor 0, vektor V sama dengan vektor V, vektor 0 sama dengan 0. Yang kedua, vektor U tambah vektor V, vektor W sama dengan vektor U, vektor W tambah vektor V, vektor W. Yang ketiga, vektor U, skalar K, vektor V sama dengan skalar K, vektor U, vektor V. Buktinya, vektor 0, vektor V sama dengan vektor 0, vektor V itu disebut sifat vektor 0 sama dengan 0, vektor 0, vektor V itu disebut homogenitas sama dengan 0. Itu sifat perkalian bilangan real dengan bilangan real 0. Yang kedua, vektor U tambah vektor V, vektor W sama dengan vektor V tambah vektor W, vektor U itu disebut simetris sama dengan vektor V, vektor U tambah vektor W, vektor U itu disebut aditivitas. Yang ketiga sama dengan vektor U, vektor W, vektor V tambah vektor U, vektor W itu sama dengan disebut simetris. Yang ketiga, vektor U, skalar K, vektor V sama dengan skalar K, vektor V, vektor U itu disebut simetris. Yang kedua itu vektor skalar K, vektor V, vektor U itu disebut homogenitas sama dengan skalar K, vektor U, vektor V disebut simetris. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh soal yang pertama, misalkan vektor U sama dengan U1, U2, vektor V sama dengan V1, V2 adalah vektor-vektor dalam R pangkat 2. Perlihatkan bahwa ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 3U1, V1 tambah 2U2, V2 adalah inner product pada R pangkat 2. Penyelesaiannya, untuk mengetahui apakah vektor U dan vektor V merupakan inner product pada R pangkat 2,
maka kita harus memperhatikan aksiomanya apakah memenuhi syarat aksioma pada inner product R pangkat N. Yang pertama, ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 3U1V1 tambah 2U2V2 sama dengan 3V1U1 tambah 2V2U2 sama dengan ruang hasil kali dalam vektor V, vektor U. Yang kedua, ruang hasil kali dalam vektor U tambah vektor V, vektor W sama dengan 3 kali U1V1W1 tambah 2 kali U2V2 kali W2 sama dengan 3U1W1 tambah 3V1W1 tambah 2U2W2 tambah 2V2W2 sama dengan 3U1W1 tambah 2U2W2 tambah 3V1W1 tambah 2V2W2 sama dengan ruang hasil kali dalam U, W tambah ruang hasil kali dalam vektor V, vektor W. Yang ketiga, skalar vektor kali vektor U, vektor V sama dengan 3Ku1V1 tambah 2Ku2V2 sama dengan K kali 3U1V1 tambah 2U2V2 sama dengan bilangan skalar kali ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V. Yang keempat, ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V sama dengan 3V1V1 tambah 2V2V2 sama dengan 3V1 kuadrat tambah 2V2 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V sama dengan 3V1 kuadrat tambah 2V2 kuadrat jika dan hanya jika V sama dengan 0. Maka terbukti bahwa ruang hasil kali dalam U, V sama dengan 3U1V1 tambah 2U2V2 adalah ruang hasil kali dalam pada R kuadrat karena telah memenuhi keempat aksioma inner product. Contoh yang kedua, misalkan matriks U sama dengan U1, U2, U3, U4, matriks V sama dengan V1, V2, V3, V4, apakah ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan U1, V1 tambah U2, V2 tambah U3, V3 tambah U4, V4 adalah inner product pada matriks 2 kali 2. Penyelesaiannya, kita akan melihat apakah soal tersebut memenuhi 4 aksioma pada inner product R pangkat N. Maka yang pertama, ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan U1, V1 tambah U2, V2 tambah U3, V3 tambah U4, V4 sama dengan V1, U1 tambah V2, U2 tambah V3, U3 tambah V4, U4 sama dengan ruang hasil kali dalam vektor V, vektor U. Yang kedua, ruang hasil kali dalam vektor U tambah vektor V, vektor W sama dengan U1 tambah V1 kali W1 tambah U2 tambah V2 kali W2 tambah U3 tambah V3 kali W3 tambah U4 tambah V4 kali W4 sama dengan U1 W1 tambah V1 W1 tambah U2 W2 tambah V2 W2 tambah U3 W3 tambah V3 W3 tambah U4 W4 tambah V4 W4 sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor W tambah ruang hasil kali dalam vektor V, vektor W. Yang ketiga, K kali vektor U, vektor V sama dengan KU1 V1 tambah KU2 V2 tambah KU3 V3 tambah KU4 V4 sama dengan K kali U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 tambah U4 V4 sama dengan bilangan skalar kali ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V. Yang keempat, ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V sama dengan V1 V1 tambah V2 V2 tambah V3 V3 tambah V4 V4 sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat tambah V4 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat tambah V4 kuadrat sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0.
maka terbukti bahwa ruang hasil kala dalam vektor U, vektor V sama dengan U1V1 tambah U2V2 tambah U3V3 tambah U4V4 adalah inner produk pada matriks 2 kali 2 karena memenuhi 4 aksioma pada inner produk R pangkat N. Contoh yang ketiga, hitunglah ruang hasil kala dalam vektor U, vektor V dengan menggunakan inner produk dalam contoh yang pertama, di mana vektor U sama dengan 2, min 1, vektor V sama dengan min 1, 3. Penyelesaiannya, ruang hasil kala dalam vektor U, vektor V sama dengan 3U1V1 tambah 2U2V2 sama dengan 3 kali U1 yaitu 2 kali V1 yaitu min 1 tambah 2 kali U2 yaitu min 1 kali V2 yaitu 3, sehingga hasilnya min 6 tambah min 6 sama dengan min 12. Teorema ketidaksamaan Cauchy-Schwarz, jika vektor U dan vektor V adalah dalam ruang inner produk V, maka vektor U, vektor V kuadrat lebih kecil sama dengan vektor U, vektor U kali vektor V, vektor V. Buktinya, jika U sama dengan 0, maka vektor U, vektor V sama dengan 0, vektor U, vektor U sama dengan 0, sehingga ketidaksamaan itu dipenuhi. Misalkan U tidak sama dengan 0, A sama dengan vektor U, vektor V, B sama dengan 2 kali vektor U kali vektor V, C sama dengan vektor V, vektor V, dan T sebarang bilangan real. Berdasarkan pada aksioma positivitas, inner produk sebarang vektor dengan dirinya sendiri selalu positif. Oleh karena itu didapat 0 lebih kecil sama dengan ruang hasil kala dalam T kali vektor U, vektor V, T kali vektor U tambah vektor V. Lebih kecil sama dengan ruang hasil kala dalam T vektor U, T vektor U tambah vektor V tambah ruang hasil kala dalam vektor V, T vektor U tambah ruang hasil kala dalam vektor V, vektor V. Lebih kecil sama dengan T kuadrat kali ruang hasil kala dalam vektor U, vektor U tambah T kali ruang hasil kala dalam vektor U, vektor V tambah T kali ruang hasil kala dalam vektor V, vektor U kali ruang hasil kala dalam vektor V, vektor V. Lebih kecil sama dengan T kuadrat kali ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U tambah 2T kali vektor U, vektor V tambah ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V. Lebih kecil sama dengan AT kuadrat tambah BT tambah C. Pertidaksamaan di atas dipenuhi jika diskriminan B kuadrat kurang 4AC lebih kecil sama dengan 0, atau 4 kali ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V kuadrat kurang ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U kali ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V lebih kecil sama dengan 0. 4 kali ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V kuadrat lebih kecil sama dengan 4 kali ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U kali vektor V, vektor V. Sehingga vektor U, vektor V kuadrat lebih kecil sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U kali ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V. Ya, saat ini kita memasuki bagian inner product di polinomial. Di sini kita akan bekerja di ruang polinomial. Sebelum itu, tahukah kamu bentuk umum dari polinomial? Polinomial dilambangkan dalam matematika adalah Pn. Pn sama dengan buka kurung kurawal A0 plus A1X plus titik-titik plus ANX pangkat N, yang dimana himpunan AJ suatu elemen dari himpunan R, dengan keterangan bahwa J itu lebih besar sama dengan 1 dan J itu lebih kecil sama dengan N. Diakhiri dengan tutup kurawal. Di situ saya akan memberi keterangannya bahwa kenapa ada titik-titik. Di situ karena kita belum mengetahui angkanya ada berapa saja, makanya kita membuat titik-titik yang menandakan bahwa ada angka di titik-titik itu, dan N itu menunjukkan angka akhir. Dan di mana A itu A0 merupakan koefisien konstannya.
Dan tahukah kamu, pangkat tertinggi pada polinomial ditandakan oleh orde atau derajat, sehingga polinomial itu memiliki derajat atau orde n. Ya, di situ di PPT silakan dilihat bahwa P, Q sama dengan A0 B0 plus A1 B1 plus A2 B2 dan seterusnya. Di situ dilambangkan bahwa P itu adalah A dan Q itu adalah B. Jadi kita pisah satu-satu dengan rumus, kita masukkan dalam rumus bentuk polinomial karena kita bekerja di ruang polinomial. Di situ ada jadinya P sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3. Begitu juga dengan Q-nya. Ya, jika P sama dengan A0 plus A1X plus A2X pangkat 2 dan Q itu adalah B0 plus B1X plus B2X kuadrat, itu adalah sembarang dua vektor dalam P2. Maka hasil kali dalam P2 itu sama dengan P, Q sama dengan A0 B0 plus A1 B1 plus A2 B2. Ya, norma polinom P relatif terhadap hasil kali dalam, yaitu nor P sama dengan buka kurung P, P tutup kurung setengah. Kita ubah dalam bentuk matematika sebenarnya adalah kita buat akar. Jadi akar A0 kuadrat plus A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Bola satuan dalam ruang ini terdiri dari semua polinom P dalam P2 yang koefisien-koefisiennya memenuhi nor P sama dengan 1 dengan mengkuadratkan yang didapat ada di PPT. Nah, yang didapat itu yang di PPT adalah A0 kuadrat plus A1 kuadrat plus A2 kuadrat sama dengan 1. Ya, teoremanya itu kita misalkan Px sama dengan A0 plus A1x plus titik-titik plus AN x pangkat n. Dan Q-nya itu sama dengan B0 plus B1x plus titik-titik plus BN x pangkat n. Keduanya itu termasuk dari polinom Pn. Maka, yang pertama, operasi yang didefinisikan sebagai Px, Qx sama dengan A0 B0 plus A1 B1 plus titik-titik dan sampai AN plus BN. Yang kedua, untuk N plus 1 di titik R berikut itu gamma 0, gamma 1 sampai gamma N itu bila dioperasikan didefinisikan sebagai Px, Qx sama dengan kita masukin aja Q-nya, X-nya itu sebagai gamanya. Oke, kita masukkan sama dengan P kali gamma 0, Q kali gamma 0, plus P kali gamma 1, Q kali gamma 1, plus titik-titik sampai plus P kali gamma N, Q kali gamma N. Seperti itu. Jadi kita masukkan lagi di ketiganya itu adalah untuk A, B elemen R dengan A lebih kecil daripada B, operasi yang akan didefinisikan sebagai X, Q kali X sama dengan integral batas A ke B Px kali Qx dx ditambahkan dx-nya. Semuanya itu merupakan hasil kali dalam di Pn atau polinomial atau di dalam ruang polinomial. Nah, operasi pertama itu dinamakan dengan hasil kali dalam standar di polinomial. Operasi kedua itu dinamakan hasil kali dalam evaluasi di polinomial dengan titik-titik evaluasi gamma 0, gamma 1 sampai gamma n. Dan operasi ketiga itu dinamakan hasil kali dalam integral di Pn atas selang AB. Kita memasuki contoh. Diberikan polinomial 1 plus X elemen R P1, tentukan norm 1 plus X dengan hasil kali dalam berikut. Yang pertama, hasil kali dalam standar di P1 A plus BX, C plus DX sama dengan AC plus BD. Kedua, hasil kali dalam P1 dengan titik evaluasi gamma 0 sama dengan 1, gamma 1 sama dengan 2, yaitu A plus BX, C plus DX sama dengan AX plus kita masukkan B gamma 0 sama dengan C plus D gamma 0
plus A plus B gamma 1 dikali C plus D gamma 1. Ketiga, hasil kali dalam P1 dengan integral atas selang 0,1, yaitu A plus BX, C plus DX sama dengan integral batas 0 ke 1 A plus BX kali C plus DX dengan tutup kurung DX. Solusinya yang pertama, norm 1 plus X sama dengan, kita masukin dalam rumus tadi, berarti jadinya akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan berapa? Akar 2. Yang kedua itu norm 1 plus X sama dengan, buat akarnya 1, buka kurung dulu, buka kurung 1 plus 1 tutup kurung kuadrat plus 1 plus 2 tutup kurung kuadrat sama dengan akar 13. Ketiga, norm 1 plus X itu kan dengan integral selang. Nah, kita masukin aja integralnya. Selangnya itu kan 0,1. Jadi sama dengan akar integral batas 0 ke 1, 1 plus X tutup kurung kuadrat DX. Sama dengan akar integral 0 ke 1, 1 plus 2X plus X kuadrat DX. Sama dengan juga, berarti hasilnya itu akar X plus X kuadrat plus 1/3 X pangkat 3 dengan batas 0 ke 1 sama dengan akar 2/3. Ya, sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Semoga presentasi kami bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan selamat pagi.